Kita sebut aja namanya Kiki, si sepupu ini. Nah, nenek ngampirin mereka lah kan, yang memang lagi main di ruang TV tuh. Nanya nenek, kalian main berdua aja, kata nenek gitu basa-basi kan. Nah, mendengar pertanyaan itu ya Kiki sepupunya siapa ini, si Cika ngangguk. Gitu katanya. Tapi anehnya ya, Cika malah ngejawab, enggak nek, kami bertiga kok. Ada aku, Kiki, sama satu lagi setan nek, katanya gitu. Nah, mendengar jawaban Cika, nenek langsung nagurakan, Cika, gak boleh bilang kayak gitu ya sayang ya. Kalau memang ada setan beneran gimana, kata neneknya. Yaudah sanalah kalian lanjut aja lah main lagi. Pergi neneknya nih, takut pula mungkin neneknya kan. Dah lanjut lagi lah main si Cika sama si Kiki nih. Nah pas Cika sama Kiki ini lagi asik-asik main, tiba-tiba baterai gerobak baksonya ini habis. Cika sama Kiki pun berjalan lah bersama-sama untuk ngambil baterai yang baru nih. Kan mainan gerobaknya tuh butuh baterai kan. Dan mainan tersebut ditinggal lah di lantai. Nah pas mereka lagi ngambil baterai ini, tiba-tiba mainan gerobak itu nyala sendiri. Cika sama si Kiki kaget lah kan, kok nyala sendiri dia. Nah saking kagetnya Kiki kabur Melihat si Kiki kabur, Cika nggak kabur loh, dia diam aja di situ. Dia terus berdiri menatap ke arah mainan gerobak bakso tuh yang masih menyala tuh. Lalu entah kenapa Cika ini tiba-tiba aja melipat kedua tangannya di dada. Dan dengan ekspresi galaknya tiba-tiba si Cika bilang, jangan ganggu lah, kan Kiki jadi takut katanya. Dan tepat setelah Cika ngomong kayak gitu, mainannya langsung mati. Langsung mati, aneh kali ya kan. Nah kejadian aneh macam tadi itu terus berulang, terus terjadi. Saking seringnya lama-lama Cika pun menyadari satu hal. Ternyata kalau diingat-ingat lagi nih ya, semua gangguan-gangguan itu selalu muncul setiap kali aku main sama laki-laki Nadia. Entah itu sama kawan aku, sepupu aku, atau siapapun lah kecuali ayahnya Cika. Pokoknya setiap kali aku main sama laki-laki, pasti ada kejadian aneh. Kata siapa nih, kata Cika. Macam ada sosok yang cemburu gitu loh, tiap kali Cika nih dekat sama cowok lain gitu. Di titik itu Cika nih nggak pernah melihat sosok itu secara langsung, sosok yang lagi cemburu ini secara langsung belum pernah. Tapi jauh di dalam hatinya, entah kenapa ya Nat ya, aku tuh selalu merasa kalau pasti cocok pula. Sosok ini pasti laki-laki. Ingat kan kalian tadi di awal aku cerita waktu si Cika ini ngelihat penampakan di ulang tahun yang ke-6 tahun tuh yang kepala berputar itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara laki-laki dewasa di kamarnya. Nah sosok suara misterius itulah yang selama ini sering cemburu kali kalau ada cowok lain dekat sama si Cika. Cika merasa sosok laki-laki itu terus berada di dekat dia meskipun gak pernah melihat ataupun juga mendengar suaranya lagi secara langsung nih Anehnya Cika ini tetap macam bisa berkomunikasi dengan sosok itu loh Nah caranya gimana? Nah caranya adalah dengan berkomunikasi lewat pikiran atau hati. Aku gak pernah nengok dia, aku gak pernah dengar dia lagi, tapi aku macam bisa berkomunikasi sama dia dalam hati Nat. Makin hari Cika ini makin dekat sama sosok itu mereka jadi sering ngobrol, berbagi cerita dan juga bercanda bersama. Bahkan kata Cika nih ya, sosok itu juga beberapa kali memberinya macam sentuhan-sentuhan kecil lah itu macam diusapnya rambut aku Nat, dipeluknya aku Nadia waktu lagi tidur, dan juga membantu kesehariannya si Cika. Dari sana mereka pun jadi akrab, dan sosok ini juga lah yang selalu menemani Cika selama bertahun-tahun sampai si Cika ini tumbuh besar Dan meskipun memang kehadirannya ini membuat Cika tidak merasa kesepian, sebenarnya sosok ini juga cukup ngeganggu Nadia, kata si Cika, karena sifatnya itu ternyata nggak berubah. Sosok ini masih selalu cemburuan gitu Bahkan nih ya, sosok itu tidak segan-segan untuk melukai siapapun cowok-cowok lain yang lagi dekat sama si Cika. Ngeri kali apanya cemburunya Keberadaan sosok laki-laki itu pun betul-betul kerasa nyata tapi karena Cika ini nggak pernah sekalipun melihatnya secara langsung, Cika mulai ngerasa jangan-jangan sosok laki-laki itu cuma imajinasi aku aja ya. Nah pada saat itu Cika dia udah masuk SMP udah lebih dewasa lagi gitu untuk bisa membedakan mana yang nyata mana yang enggak ya kan. Nah karena Cika ngerasa kalau sosok itu sebatas imajinasi aku aja Nat, Cika pun memilih untuk berhenti memikirkannya dan tidak lagi mengajaknya bicara dalam hati. Awalnya semua berjalan baik-baik aja memang sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak akan pernah Cika lupakan sampai sekarang. Dimana waktu itu sore-sore nih ya. Sore itu Cika sedang menghabiskan waktunya di dalam kamarnya aja. Nah pas lagi santai-santai itu tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan sosok laki-laki yang muncul di kamarnya. Datang datang. Kata Cika, sosok itu ganteng kali Nat, ganteng kali sampai-sampai aku tuh nggak tahu harus ngomong apa. Salah tingkah sendiri aku waktu berhadapan sama dia. Tapi di balik ketampanannya itu, sosok laki-laki tersebut menunjukkan ekspresi yang sangat-sangat sedih lah gitu Lalu dengan suara yang lirih si cowok ini ngomong,
kamu gak suka lagi ya sama aku. Aku bukan imajinasi kamu, Cika, aku nyata, kata si laki-laki itu kan. Nah, mendengar perkataan sosok tersebut, Cika jadi terkejut lah. Dan dia cuma bisa terdiam aja, Wak. Nah, belum reda lagi rasa kagetnya itu, sosok itu pun tiba-tiba berjalan mendekati si Cika dan langsung dipeluknya Cika. Bisa dipeluknya tuh ya. Sambil nangis lah sosok tuh bilang Nadia, jangan diamin aku lagi ya. Kalau kamu gak mau ngobrol lewat pikiran atau hati, kamu bisa kok ngobrol secara langsung sama aku, kata dia. Nah, Cika yang awalnya yakin kalau sosok laki-laki yang telah menemani dia selama ini hanyalah imajinasi, pada saat itu aku tuh langsung luluh Nadia. Langsung percaya aku. Dan di momen itulah untuk pertama kalinya Cika tahu bahwa sosok tersebut ternyata sungguhan ada. Dia nyata, tapi dia bukan manusia memang. Dan anehnya Wak, Cika ini sama sekali nggak takut gitu loh sama sosok itu. Dia malah senang dan terharu gitu. Karena akhirnya mereka pun bisa ketemu secara langsung. Ya, dan